karakteristiknya adalah panas di daerah dada seperti terbakar seperti itu, dok. Yang kedua, adanya regurgitasi. Artinya pada saat kita makan. Halo Sobat Hermina, kembali lagi ke podcast bersama RS Hermina, bincang sehat bersama Hermina. Dengan saya Dr. Dio. Nah, hari ini kita akan membahas lagi topik-topik tentang kesehatan yang berseliweran di kesehatan kita. Hari ini, tapi saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan Dr. Rangga Novandra, spesialis penyakit dalam. Dokter, apa kabar dokter? Baik, dok. Mungkin bagaimana, dokter? Baik juga dokter. Selamat sore Sobat Hermina. Saya Dr. Rangga Novandra, dokter spesialis penyakit dalam di RS Hermina Bogor. Ya. Oke, nah sahabat Hermina, mungkin kita pernah merasakan ada sakit perut, ada rasa terbakar di dada. Nah, jangan-jangan itu merupakan gejala GERD. Nah, sekarang kita akan tanya ya, langsung ke dokter Rangga, kira-kira apa itu GERD? Kira-kira apa itu GERD, dokter? Mungkin bisa jelaskan definisinya, dokter? Oke. GERD atau yang lebih sering dikenal dengan gastroesophageal reflux disease itu merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana isi lambung atau cairan lambung itu akan mengalami reflux. Artinya dia akan berbalik arah dari lambung menuju ke kerongkongan dan juga akhirnya ke mulut. Sebetulnya memang ya dok ya, kalau normalnya pada saat kita makan itu kan makan masuk melalui mulut, kemudian kerongkongan, masuk ke dalam lambung, dicerna di lambung dan akhirnya akan masuk ke dalam usus 12 jari untuk diserap. Akan tetapi pada saat kondisi GERD itu makanan yang ada di dalam usus lambung, di dalam lambung itu akan masuk kembali ke kerongkongan dan juga ke mulut dok, seperti itu. Dan memang terkait dengan GERD itu sendiri sampai saat ini cukup sering ditemukan dalam praktek klinik sehari-hari. Dan memang itu salah satu keluhan yang cukup sering dikeluhkan oleh pasien-pasien kita dok. Oke, kalau untuk penyebabnya dok, kira-kira apa sih penyebab GERD dok? Oke, terkait dengan penyebab GERD ya dok ya. Jadi di antara lambung dan juga di antara kerongkongan itu ada yang namanya katup seperti pintu dok. Jadi pintu itu menjaga supaya makanan ataupun cairan lambung itu tidak kembali ke kerongkongan ataupun mulut. Nah, pada kasus-kasus GERD ini memang terjadi suatu kelemahan dok di daerah otot-otot di sekitar katup tersebut. Sehingga pada saat katup tersebut dia akan agak kendor, maka makanan yang ada di dalam lambung akan kembali ke atas seperti itu dok. Oke. Kalau untuk faktor resiko sih dok, ini kira-kira ciri-ciri apa ya di kita punya pasien yang menjadi faktor resiko untuk mengalami GERD ini dok? Oke. Terkait dengan faktor resiko GERD itu sendiri ada beberapa macam dok. Yang pertama mungkin berat badan. Jadi pasien-pasien yang mengalami berat badan lebih seperti overweight ataupun obesitas itu memiliki faktor resiko terkait dengan kejadian GERD. Yang kedua obat-obatan. Jadi ada beberapa jenis obat-obatan yang memang berefek samping terkait dengan adanya penurunan kekuatan otot dari katup tersebut atau perlambatan dari gerakan lambung. Contohnya obat-obatan jantung seperti beta blocker, seperti propranolol atau misalnya calcium channel blocker, dan misalnya contohnya obat-obat asma seperti Teflon dok, seperti itu. Yang ketiga pada pasien-pasien yang memang diabetes, di mana kita ketahui bahwa diabetes itu sendiri kan ada yang namanya perlambatan daripada pengosongan lambung. Nah, pengosongan lambung itu sendiri risikonya adalah lambung akan menjadi semakin penuh yang akhirnya nanti dia akan regurgitasi. Artinya dia akan kembali ke atas lagi dok, makanan-makanan itu dok. Oke. Kalau untuk ciri-cirinya nih dok, kira-kira apa yang bisa kita definisikan sebagai ciri-ciri dari GERD dok? Oke. Jadi kalau pasien-pasien itu, kalau saya bilang sebenarnya untuk ciri mungkin tanda ya dok ya, tanda dan gejala daripada pasien GERD ya dok. Jadi saya membagi menjadi dua dok tandanya itu. Yang pertama adalah tanda dari saluran cerna dan yang kedua tanda di luar dari saluran cerna. Karakteristik dari pasien GERD itu biasanya adalah perasaan panas dok atau terbakar yang berada di daerah ulu hati. Dia akan naik sampai ke atas ke daerah dada dan mungkin sampai ke daerah mulut. Jadi karakteristiknya adalah panas di daerah dada seperti terbakar seperti itu dok. Yang kedua adanya regurgitasi. Artinya pada saat kita makan, makanan tersebut akan dimuntahkan kembali. Itu mungkin salah satu dua ciri daripada pasien-pasien yang GERD. Nah, ciri lain atau misalnya tanda atau gejala lain dari pasien GERD tapi yang bukan saluran cerna, contohnya pasien-pasien suaranya menjadi serak. Kemudian bisa juga batuk kronik.
Artinya kalau misalnya pada pasien yang memang kok pasien ini batuknya cukup lama ya, tapi pada saat pemeriksaan fisik bagus parunya, kemudian ronsen toraks juga bersih, mungkin kita bisa berpikir ke arah GERD dok, seperti itu. Yang pasti kita harus mengeksklusi dulu dok, artinya kita menyingkirkan kemungkinan penyebab lain, seperti itu dok. Ciri-ciri banyaknya Sobat Hermina ya. Nah, kalau begitu mungkin Sobat Hermina di rumah ada berpikir, kira-kira kalau mengalami GERD atau mengalami ciri-ciri tersebut, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengobati dokter? Oke. Terkait dengan GERD itu sendiri, pengobatannya ada dua ya dok. Yang pertama itu non-medikamentosa, artinya memang tanpa obat-obatan. Dan yang kedua itu adalah medikamentosa atau dengan pengobatan. Untuk yang non-medikamentosa, harus kita lakukan perubahan gaya hidup atau disebut juga lifestyle modification dok. Nah, salah satu caranya adalah kalau misalnya pasiennya kita lihat, oh ini seperti overweight atau obesitas, maka kita sarankan untuk melakukan penurunan berat badan yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang ternyata pasien tersebut mengonsumsi obat-obatan warung yang dapat berefek samping melemahkan tadi seperti katup daripada otot di kerongkongan itu, maka kita coba untuk berhentikan dok, seperti itu. Kemudian hindari makanan-makanan yang memang dapat memicu GERD itu sendiri. Contohnya coklat, keju, kemudian kafein. Kemudian sarankan pasien untuk berhenti merokok bila merokok dok, seperti itu dok. Oke, kira-kira begitu Sobat Hermina ya, apa yang kita lakukan. Nah, lalu selanjutnya nih dok, kalau kita mengalami GERD, kira-kira komplikasi apa yang bisa dialami sama kita dok? Oke, komplikasi GERD ya Sobat Hermina ya. Jadi ada beberapa komplikasi daripada GERD itu sendiri. Kalau misalnya yang cukup kronik, resiko terjadinya kanker esofagus atau kanker kerongkongan itu akan meningkat yang pertama. Tapi sebelum terjadinya itu mungkin bisa terjadi adanya luka di daerah kerongkongan atau disebut juga baret esofagus. Jadi sehingga nanti kasusnya adalah bisa terjadi suatu struktur, artinya penyempitan di daerah esofagus. Jadi karena luka yang terjadi secara kronis, maka kerongkongan itu akan menjadi mengecil. Akibatnya apa nanti dok? Jadi makanan itu akan tersangkut. Jadi pasien itu mungkin mengalami tidak nyaman pada saat menelan, seperti itu dok. Komplikasinya cukup banyak ya dok ya. Iya betul Nah dok. Sobat Hermina, kalau begitu mungkin kita berpikir bagaimana sih cara untuk mencegah mengalami GERD ini? Kira-kira ada nggak dok caranya? Oke, untuk cara pencegahan terkait dengan GERD tadi ya dok, yang pasti lifestyle modification. Satu, hindari makan makanan yang dapat memicu GERD. Contohnya tadi coklat yang terlalu banyak, kemudian kafein. Misalnya kalau pasien tuh kopi 2 atau 3 kali sehari, disarankan untuk dihindari. Kemudian yang ketiga adalah porsi makan. Jadi kalau misalnya kita menganjurkan pasien-pasien yang GERD, itu frekuensinya dinaikkan dok. Jadi porsinya lebih kecil, lebih sedikit, tapi frekuensinya ditambah. Artinya misalnya kalau misalnya makanan 3 kali sehari, kita bisa menyarankan pada pasien itu 5-6 kali sehari. Artinya porsinya dikecilkan atau dikurangi, tapi frekuensinya ditambah. Dan itu selingan, misalnya kita makan jam 7, jam 12, sama jam 7 malam dok. Nah di jam 10 kita bisa sarankan pasien untuk nyemil roti atau misalnya biskuit. Di jam 5 sore kita juga bisa menyarankan seperti itu. Dengan tujuan apa dok? Tujuannya adalah supaya asam lambung itu terpakai untuk mencerna daripada makanan-makanan dok, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Rangga sudah jelaskan panjang lebar dan sangat lengkap ya Sobat Hermina ya mengenai GERD. Beginilah topik untuk kita hari ini tentang GERD dan asam lambung. Semoga dapat berguna untuk Sobat Hermina di rumah dan dimanapun kalian berada. Sekian ini kita tutup.